Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Miftahuddin dari sekula.com. Kita masih melanjutkan mentoring 100 hari mahir website, dan saat ini kita masuk ke pertemuan atau sesi keempat, yaitu kita akan membahas tentang customize themes dan customize themes WordPress gitu ya. Nah, jadi kita masih menggunakan server lokal yaitu SAM gitu ya. Jadi kita nanti akan membahas atau melatih tutorialnya adalah themes default versus atau VS themes yang bikin fokus ngeblok. Kemudian yang kedua praktek themes generate press. Nah, ini saya jelaskan dulu sebentar. Themes default itu themes bawaan, kemudian perbandingannya atau versus themes atau themes yang bikin ngeblok atau bikin fokus nge-web. Jadi saya tekankan di sini bahwa kegiatan mengelola website atau secara lebih spesifik lagi mungkin ngeblok itu memang kegiatan yang sangat berulang-ulang, dan kalau memang kita tidak konsisten, tidak fokus, maka kita tidak akan berhasil mengelola website. Nah, tujuannya kenapa saya tegaskan di sini perbandingan antara themes WordPress dengan themes yang bikin fokus ke blog. Tujuannya adalah itu. Jadi tujuannya adalah biar teman-teman punya tujuan jangka panjang dan nantinya konsisten, fokus mengelola websitenya. Kemudian yang kedua, ini kita praktek themes generate press. Praktek themes generate press ini salah satu tools atau salah satu themes yang mampu membuat website kita itu fokus ya, yang mampu membuat aktivitas pengelolaan atau manajemen website kita itu bisa fokus. Akhirnya apa? Websitenya berumur panjang. Nah, itu sebagai pengantar ya. Kita langsung ke menuju halaman tutorial. Kita sudah masuk ke exam, kemudian kita buka browser. Kita masih menggunakan alamat yang sebelumnya yaitu localhost. Kan sampelnya kemarin apa ya? Sampelnya website Akikah super. Kita panggil enter. Ini kan tampilannya ya, ini adalah themes ya, ini adalah themes bawaan ya. Mungkin ini perlu saya ulang ya, bahwa themes ini adalah tampilan homepage ya. Ini tampilan homepage daripada tampilan homepage dari themes bawaan, yaitu namanya themes 24. Nah, kita login ke halaman dashboard, ketik /wp-admin sudah tersimpan, enter. Oke. Nah, kita minta login admin. Nah, passwordnya Akikah Super apa ya, adminnya admin 1 2 3 4. Silahkan teman-teman nanti passwordnya dibikin sendiri ya. Ini udah masuk dashboard. Karena ini themes bawaan ya, karena kita masih menggunakan themes bawaan, maka tampilan menu WordPress ini masih simple, masih sederhana. Tapi sebenarnya kalau mau difokuskan, mau fokus, itu udah cukup powerful. Yang penting promosi kita itu melalui media sosial atau kanal-kanal yang lain itu bisa masif. Kalau promosinya masif, insya Allah website kita akan dikenali banyak orang. Nah, langsung ke teknis. Jadi menunya fokus, nanti kita akan fokus di menu appearance yaitu themes itu ya. Cuma ini aja submenu themes. Kalau editor nanti ini materi lanjutan, ini lebih ke materi yang profesional, terutama para programmer. Nah, kemudian plugin ini kan belum ada plugin ya. Pluginnya ini kan masih sedikit ya. Pluginnya kan masih cuma 3 ini ya. Biasanya nanti kalau sudah lebih jauh lagi, kalau tampilannya sudah mewah ya, kalau tampilan homepage-nya udah mewah, kalau kita pakai themes yang mewah itu biasanya
ini pluginnya banyak sekali, bukan tidak cuma 3, bisa nyampe 10, bahkan nyampe 20 plugin gitu. Karena ini masih bawaan, maka cuma 3 biasanya. Ini tambahan saya yang pertama ini classic editor itu ya. Nah, karena sekarang kita fokus di themes. Nah, themes ini kan kita kalau habis pertama kali menginstal WordPress ini kan dapat themes bawaan. Yang pertama adalah 22, 23 dan 2024. Jadi dapat 3 varian. Ada 3 varian themes yang diberikan oleh WordPress. Ini kan tampilan yang bawaan ketika kita pertama kali menginstalnya ya, kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai ke ini praktek di posting blog gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di themes. Untuk mengaktifkan, coba ini kita ganti varian yang kedua ya, versi 22. Caranya adalah kita tinggal klik activate aja, tinggal klik activate. Ini proses loading, kemudian ini sudah berganti, jadi bertukar itu loh. Yang tadinya di sini, ini di sini bertukar, mutar di sini. Ini nanti tampilannya akan berbeda. Nah, ini tampilannya berbeda otomatis. Ini tampilannya berbeda kan? Nah, karena kalau tampilannya berbeda maka harus mengsetting ulang melalui menu customize. Ya. Customize biar tampilannya lebih rapi, lebih teratur. Ini kan postingannya nggak kelihatan kan, listingnya nggak kelihatannya cuma gini, terus besar-besar karena masih bawaan, karena belum disetting. Nanti kalau disetting hasilnya cukup rapi dan cukup mewah gitu. Coba kita akan ganti yang lain. Ini ada, coba yang 23 ya, 23. Coba 23 activate. Kita activate 23. Ini udah aktif. Ini kita jangan lupa kalau melakukan preview dibiasakan pakai kalau kita melakukan preview homepage baru, pastikan di new tab baru ya. Jadi lebih efisien, kita lebih mudah memonitoringnya gitu. Nah, ini kalau yang 23. Nah, ini ternyata WordPress menyediakan layanan yang luar biasa. Ada perbedaan ini, kalau yang 23 ternyata ada thumbnail ya, kelihatan post thumbnailnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin selera dengan homepage, halaman website utama, halaman utamanya yang punya selera gitu ya, Mas saya pengen tuh agar ada thumbnail gambar post di halaman homepage ya, maka pilihlah yang 23. Kalau pengen yang sekedar tulisan-tulisan saja yang tampil ya, pakai yang 24 gitu. Kalau 24 ini memang lebih ke fokus di teks saja gitu. Kalau yang 23 memang dia memberikan fasilitas thumbnail ini. Thumbnail yang tampil di halaman homepage. Ini tampilannya cukup mewah sih. Yang 23 dah ya. Itu cuma itu aja untuk themes default ya. Themes default itu cuma itu aja. Kemudian sekarang kita praktek themes generate press ya. Themes generate press itu apa? Themes generate press itu themes pihak ketiga. Kalau ini kan pihak bisa jadi ini pihak kedua. Jadi pihak pertamanya kan dia WordPress ya, pengelola WordPress. Kemudian ini ada yang memproduksi atau yang mendesain themes, kemudian dihibahkan atau dikontribusikan ke WordPress. Karena WordPress ini kan komunitas ya. Jadi kan ini kan desainernya ada. Ini pihak kedua bisa jadi yang 22, 24, 23. Ini pihak pertama, atau ya saya menyebutnya sama sih, mau pihak pertama, pertama, kedua, ketiga. Kalau yang ini mungkin pertama atau kedua, atau intinya itulah. Artinya intinya generate press ini
themes yang diproduksi atau dibuat oleh developer pihak luar atau pihak ketiga, saya lebih menyebutnya seperti itu. Caranya gimana? Kita sudah online ya, sudah online. Nah, sudah online, kita mau mengunduh themes WordPress. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu themes, kemudian add new theme. Nah, kalau kita udah masuk add new theme dalam posisi online, ini kan saya online nih, terhubung ke internet, itu biasanya WordPress itu menawarkan atau menyediakan pilihan-pilihan themes. Jadi nanti ini teman-teman pasti sangat tertarik dengan banyaknya themes ini. Karena apa? Jumlahnya itu bisa jadi jutaan desain yang terdapat di sini, dan teman-teman bisa sesuka hati, sesuai selera memilih themes yang ada gitu ya, themes yang ada di sini. Jadi banyak sekali nih, mau yang paling simple, bahkan ada yang paling mewah itu ya. Ini kayak website portal berita itu kan mewah, tampilannya kompleks gitu ya. Nah, macam-macam. Atau yang mungkin mau bikin landing page gitu ya, landing page cukup penawaran. Ini ada Astra, ini Astra ini khusus untuk themes landing page ya. Astra sama Ocean WP ini khusus landing page. Nah, kalau sekarang kita karena basic ya, materi basic, saya akan menunjukkan ke teman-teman themes ya. Ini GeneratePress. GeneratePress ini memang themes atau template yang multiguna atau multifungsi. Saya sangat meyakini itu. Karena apa? Banyak rekomendasi dari teman-teman pemain bisnis online yang merekomendasikan themes ini, GeneratePress. Tujuannya apa? Untuk jangka menengah dan jangka panjang gitu. Selain kita berlatih untuk basic ini, saya perkenalkan GeneratePress. Ini masih gratis ya, ini masih gratis versi light-nya. Jadi versi light itu versi terbatasnya ya, karena sebenarnya GeneratePress ini adalah themes premium atau berbayar. Cuma nanti saya akan tunjukkan teman-teman menggunakan themes yang versi gratis atau light-nya gitu ya, versi light. Kita install ya langsung. Ini kan ada menu, biasanya kalau sudah add ya, tadi saya ulang, tadi add themes, kemudian cari add theme, kemudian cari GeneratePress. Nah ini, kemudian langsung install. Kalau mau di preview dulu nggak apa-apa, di preview nanti kita muncul previewnya. Mas, kok previewnya munculnya cuma gitu aja? Nah, ya mungkin pertanyaan pasti muncul seperti itu. Tapi ya nggak masalah. Kalau bagi saya yang sudah lama main WordPress, nggak masalah itu. Yang penting itu optimasinya gitu. Karena halaman website yang mewah, warnanya banyak, menata, belum tentu pengunjungnya banyak. Tapi kalau yang tampilannya simple, itu energi untuk mengelola atau mengsettingnya itu ringan, tapi bisa jadi trafiknya bisa lebih lebih banyak trafiknya atau pengunjungnya. Dan itu pun tergantung promosi kita mempromosikan website yang kita miliki. Makanya itu kalau seumpama teman-teman ada yang tanya, Mas kok simple aja, sederhana seperti itu. Kalau jawaban saya sederhana, kalau Anda mau websitenya berumur panjang, di awal-awal ini lebih baik ya, saya sarankan jangan langsung memilih tema-tema yang kompleks atau yang mewah gitu ya. Lebih baik memilih tema-tema yang simple gitu kan. Yang simple tuh. Catat aja, yang penting ini harus saran saya diikuti. Makanya saya rekomendasikan install GeneratePress. Kita install ya. Saya install. Oh ya maaf. Saya tunjukkan hasil yang jadinya dulu ya, hasil yang jadi. Saya tunjukkan hasil yang jadi. Ini contoh saya ada sampel website yang sudah jadi pakai GeneratePress, biar teman-teman nanti
bisa melihat alur settingnya sampai jadinya. Ini saya contohkan localhost belajar WP. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman sudah menginstal ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, caranya mudah sih, nanti tinggal klik aja. Ini saya contohkan lagi biar instalasi. Ini yang untuk pembelajaran yang sampel akikah ini tidak akan saya install Themes WordPress itu ya. Tujuannya nanti untuk pembelajaran landing page gitu ya. Kapan waktunya gitu ya. Nah, nanti ini yang saya pakai sampel yang lain yang sudah jadi. Ini menggunakan Themes Generate Press. Ya memang simpel seperti ini. Ini kalau belum saya isi itu ya. Tentang kami ini menu-menunya belum saya isi. Ini udah saya siapkan, tinggal diisi aja. Nah, tampilannya memang sangat sederhana, tapi peluang untuk dikunjungi banyak orang sangat tinggi. Artinya sangat berpeluang untuk banyak yang mengunjungi website kita. Yang penting promosi kita, yang penting konten website kita. Itu ya, itu catatan yang penting yang harus teman-teman catat. Nah, saya akan install di website yang lain. Kemarin saya buat 3 sampel. Kemarin saya buat 3 sampel yang akikah, kemudian belajar WP, kemudian yang umroh. Nah, ini saya pakai contoh yang umroh apa ya? Yang umroh ya, coba. Nah, ini saya memandu teman-teman pakai yang umroh murah. Umroh murah ya. Ini kalau pertama buka itu memang lama ya, tapi biasanya 30 detik memang lama kalau pertama kali memanggil file CMS-nya. Atau nggak apa-apa sih, pakai yang ini aja, yang sudah aja, pakai yang sudah aja, yang akikah super kita generate aja, kita pakai generate, kita ubah pakai generate. Jadi pakai akikah biar cepet. Kita install. Nah, kita download ini mendownload. Ini halaman WordPress dashboardnya, mendownload Themes ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Install, jadi menginstalnya mendownload ya. Nah, kalau sudah tinggal diaktifate. Activate, proses, loading. Nah, ini udah ada, jadi udah ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya adalah, nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tampilan untuk apa namanya, PC atau laptop, sehingga lebar ya tampilan apa namanya website homepage-nya lebar. Ini langsung ke postingan ya. Ini karena belum disetting, maka masih belum rapi ya, masih disetting, masih belum rapi, masih bawaan gitu. Nah, kalau ini udah dirapikan. Nah, bagaimana merapikannya? Nah, kita menggunakan customize, terus customize. Nanti tinggal teman-teman, ini ada menu pengaturan untuk mengatur homepage ini. Nah, ini coba saya atur yang set identity kan, berarti ini tampilannya kan. Jadi yang tampilan yang ada di sini, ini ada muncul preview di dashboard, ini muncul preview, ini previewnya. Ini kan set title, kemudian ada layout. Contoh layoutnya saya ubah, contohnya layoutnya saya ubah 550.
Nah, 550. Kemudian one container, kemudian box. Nah ini hampir bagus nih, atas separat kontainer. Ini tampil bedanya nih. Kalau separat kontainer itu headernya itu memanjang full ya, memanjang full halaman. Kalau pakai one container, satu kontainer itu dia simetris. Teks box, itu aja sih. Kalau sudah ditebah, ini 550. Kemudian ini halaman back, ini jangan dipublish dulu ya. Ini mengatur layout. Kemudian apalagi headernya contoh ini kan full, ini full memanjang sana nih. Ini bikin konten. Nah, ini jadi konten ini kan. Nanti biar ini studi kasusnya sama, kita mau menyamakan ini biar sama dengan ini gitu ya, studi kasusnya ya. Nah, kemudian apalagi header container bukan full. Ini current aja, container, terus ini headnya center, apalagi ya, header, terus primary navigation nanti ini rek aja nggak apa-apa. Kemudian sidebar ini saran saya no sidebar, ini no sidebar, ini no sidebar gitu kan. Nah ini udah hampir mirip nih. Nah ya kan udah mulai mirip. Ini kalau tadi kan kalau pakai sidebar ini kan di sini agak memanjang gitu ya. Ini kita sama saya no sidebar, semuanya no sidebar. Footernya contain 3 nggak apa-apa. Terus ini enable. Nah ini bedanya. Jadi back to top itu adalah satu arrow atau penunjuk arah untuk kita itu kembali ke halaman atas. Contoh kalau kita udah scrolling ini kan, nanti akan muncul button. Tujuannya untuk apa? Untuk naik lagi, ting, naik gitu kan. Nah itu ini, jadi ini di enable aja. Di disable berarti, kalau disable berarti ini nggak muncul. Kita munculkan aja enable. Ini biarin, ini kontainer, kemudian apalagi bloknya kita pilih chat itu nanti biar munculnya ini ringkas gitu ya, di halaman homepage-nya ringkas. Kalau full itu dia langsung terbaca semua. Ini yang panjang-panjang terbaca semua itu. Ini saran saya exit aja, exit. Kemudian apalagi ini layoutnya itu udah, shadernya layoutnya udah, tinggal sekarang color. Teman-teman bisa setting color sendiri. Kalau saya sih abaikan, kalau saya abaikan aja lah, kelamaan gitu. Generalnya apa? Ini abaikan aja. Terus menu nanti teman-teman bisa pasang menu di sini gitu kan. Sini gitu, nanti saya jelaskan di video yang lain pengaturan menu ya. Kemudian home setting, ini yang penting, home setting abaikan. Udah sih gitu aja, abaikan. Nah paling tadi satu lagi yang ini, yang kalau premium nggak usah, ini diabaikan aja, karena kalau kita setting nanti kita diarahkan untuk beli, karena GeneratePress ini premium ya, jadi ini times berbayar gitu. Jadi nggak usah abaikan aja, karena kita saat ini masih versi yang gratis. Yang layout ini saya penasaran, yang ini menu, nanti biar menunya itu sama dengan ini ya, menunya sama dengan ini posisinya dan rapi. Ini kan masih acak-adut seperti ini ya, nggak apa-apa, ini untuk menyingkat waktu. Yang penting saya tunjukkan basicnya seperti itu, nanti tinggal di save. Nah kalau udah ini di close.
Sudah di close, sudah. Nanti halamannya berubah, halaman homepage-nya berubah. Ini nanti tinggal PR-nya tinggal menyamakan ini. Nanti saya tunjukkan di video lain yang lebih detail lagi. Nah, ini kan udah mulai rapi, ini kan rapi. Nah, ini nanti tampilannya memang seperti ini, simple gitu. Kalau bagi seorang yang berpengalaman, lebih memilih tampilan yang simple seperti ini gitu. Kan kalau pengelola website atau pemain bisnis online, ya pemain bisnis online yang sudah lama dan dia sudah mahir, sudah menghasilkan, dia lebih memilih themes yang simple ini seperti ini dibandingkan themes yang mewah-mewah gitu. Karena pemain bisnis online itu fokusnya di konten, fokusnya di page ya, fokusnya di page sama di post gitu. Tidak boros waktu di tampilan atau di themes. Jadi lebih fokus di post dan pack. Jadi makanya memilih hal yang simpel-simpel gini. Ilustrasinya begini, rumahnya sederhana, tidak begitu besar, tapi hasilnya banyak. Maksudnya omsetnya banyak lah gitu, penghasilannya banyak. Rumahnya sederhana tapi penghasilannya banyak. Daripada rumahnya mewah tapi ternyata utangnya banyak. Nah, itu perbandingannya seperti itu gitu. Ilustrasinya. Itu saja, ini sudah cukup mirip ya. Nanti tinggal PR-nya, teman-teman tinggal ini kan menu appearance-nya kan bertambah ini kan, karena kita sudah menambah themes baru yaitu generate press itu. Nanti teman-teman tinggal ulik-ulik lagi secara rutin ya, tinggal diulang-ulang settingannya, nanti insya Allah akan paham sendiri ya, akan terlatih sendiri mengelola themes atau mengcustom themes. Itu cukup sekian ya untuk materi customize themes ya. Catatan penutup yang ini paling penting dan wajib diikuti. Kenapa wajib diikuti? Ini banyak orang yang terjebak kebingungan. Nah, mohon diperhatikan, kalau bisa ini di highlight atau dicatat atau difoto atau di screenshot ya video ini. Jadi goals pertemuan ketiga dan pertemuan keempat ini Anda punya pegangan apa? Pegangan prinsip ngeblok ya. Agar tidak tersesat dalam kebingungan optimasi WordPress. Banyak orang yang minat atau interest membuat atau mengelola website sendiri, cuma banyak juga yang tersesat dalam kebingungan optimasi karena alasan waktu lah, karena alasan bingung lah, macam-macam. Tapi saya akan membuat sesimpel mungkin dan memandu sesimpel mungkin agar teman-teman itu lebih fokus di halaman page dan post. Jadi prinsipnya ada dua ya. Jika ingin web Anda berumur panjang, prakteknya ada dua prinsip. Ini dua prinsip ini yang wajib teman-teman praktekkan. Nah, jadi mohon di highlight ya, dicatat. Yang pertama, jangan terjebak bingung dengan banyaknya memilih themes. Baru 1 hari ganti themes, baru 3 hari ganti themes, baru 1 minggu, baru 1 bulan, sebulan sekali ganti themes. Wah, itu payah itu. Kalau bahkan ada yang zaman saya itu dulu waktu pertama kali main WordPress, teman-teman yang sharing itu bisa 1 minggu ganti themes sekali ya. Itu gimana? Artinya ini ngapain orang itu kan? Tujuan untuk membuat website itu apa? Apakah cuma untuk gonta-ganti themes? Padahal kan tujuannya kan goalsnya kan biar mendapatkan penghasilan dari website kan gitu, dari website yang dikelola gitu. Maka yang kedua adalah ini harus diubah, fokuslah di page ya, fokus di page dan post untuk manajemen konten dalam hal promosi gitu. Sehingga apa? Sehingga teman-teman menghabiskan waktu tidak sia-sia hanya untuk sekedar memilih themes. Dan ini banyak
banyak yang terjebak di sini. Banyak yang terjebak kebingungan memilih themes. Pinginnya yang mewah-mewah, tapi sementara optimasinya kompleks, optimasinya ribet. Maka lebih baik memilih themes yang yang optimasinya simple. Makanya saya ajarkan kenapa saya memilih GeneratePress. Tujuannya itu biar teman-teman bisa fokus di page, ya, bukan fokus di desain gitu. Nah, itu ya, itu kesimpulan dari pertemuan ini. Jadi dua prinsip ini nanti akan memandu Anda gitu ya, akan memandu teman-teman semuanya agar bijak ya, sehingga waktu yang dihabiskan untuk mengelola website atau yang mengelola blog itu akan bermanfaat untuk mengelola atau mendukung, mensupport bisnis yang teman-teman punyai, sehingga akan menjadi bisnis online yang bisa dikerjakan di rumah tapi menghasilkan, begitu. Itu saja ya, semoga hari ini bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami, dan apabila ada kebingungan atau pertanyaan silakan nanti ditanyakan di komentar ataupun di grup member area. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.